Pernahkah Anda bayangkan, gimana rasanya kalau ribuan nyawa itu bergantung pada kemampuan Anda meyakinkan orang lain lewat argumen? Wah, berat ya bayanginnya. Ini beneran terjadi loh. Di Athena kuno, tahun 428 sebelum Masehi, ada tokoh namanya Diodotus. Oh, kisah Diodotus ya? Iya, dia harus meyakinkan majelis Athena buat batalin hukuman mati massal untuk penduduk Mitilene. Lawannya, Kleon, itu udah bikin suasana panas, penuh amarah. Mendorong balas dendam gitu ya? Persis, tapi Diodotus. Dia tampil tenang, pakai argumen rasional, dan berhasil. Ini nunjukin banget ya kekuatan seni berargumen itu. Betul sekali. Contoh klasik. Nah, diskusi kita kali ini, kita mau coba bedah lebih dalam soal seni berargumen ini. Kita pakai sumber When Every Argument yang Anda bawa, kita gali bareng. Apa sih yang bikin argumen itu nggak cuma kedengaran bener, tapi benar-benar menangin hati dan pikiran orang? Iya, menarik banget sumber ini. Argumen itu kan jantungnya demokrasi ya, cara kita cari kebenaran. Tapi buku ini lebih fokus ke manfaat praktisnya. Praktis gimana tuh? Kemampuan berargumen itu skill penting banget buat maju, baik di karir maupun kehidupan pribadi. Tujuannya lugas aja, bukan sekedar bujuk rayu, tapi ya menang debat. Ini seni yang bisa dilatih, gitu. Dan ini nih ada kutipan dari John Stuart Mill di sumber ini yang bikin saya mikir. Katanya gini, seseorang yang cuma tahu sisi argumennya sendiri itu sebenarnya tahu sedikit banget. Kenapa yang memahami lawan itu jadi fundamental banget? Nah, itu dia. Karena justru itu memperkuat argumen kita sendiri kan. Kalau kita paham sudut pandang lawan, kita bisa antisipasi tuh sanggahan mereka. Jadi pembelaan kita lebih kokoh. Masuk akal. Dan ini nyambung ke langkah berikutnya yang krusial banget. Kenali audiens Anda. Kenal audiens ya? Iya. Sumber ini kasih contoh Gerkus. Penulisnya cerita waktu dia debat soal deportasi Abu Qatada. Audiensnya itu, skeptis banget. Lansia, konservatif. Gimana cara dia meyakininya? Dia nggak langsung serang pakai argumen hak asasi manusia aja. Tapi dia kaitkan argumennya ke sesuatu yang audiens itu hargai banget. Magna Carta. Dokumen historis Inggris itu loh. Oh, jadi dia cari titik temu nilai ya? Tepat. Ini nunjukin kalau audiens itu ya hakim dan jurinya. Paham nilai mereka itu kunci. Terus soal memulai argumen nih. Sumber ini kan mengutip Dale Carnegie ya, soal pentingnya kalimat pembuka yang kuat. Itu seberapa krusial sih kalau awalnya agak lemah masih bisa diselamatkan nggak? Kesan pertama itu memang kuat banget dampaknya. Carnegie nyaranin langsung tembak, tarik perhatian, jangan banyak basa-basi. Langsung ke intinya gitu ya? Iya, walaupun argumen bisa dibangun pelan-pelan. Pembukaan yang ngena itu bikin audiens lebih mau dengerin dari awal. Tapi ini cuma satu bagian aja sih. Maksudnya? Sumber ini nekenin banget keseimbangan antara perasaan atau pathos dan fakta atau logos. Dua-duanya penting. Keseimbangan ya? Iya, ada analogi bagus di buku ini. Sepeda roda 3. Pathos itu emosi, logos itu logika, dan satu lagi ethos, kredibilitas kita sebagai pembicara. Ketiganya harus jalan bareng biar argumennya jalan. Bisa gerakin orang. Wah, analogi yang bagus. Roda 3 ya. Pathos, logos, ethos. Menguasai keseimbangan ini, nah itu inti seninya. Ini ada contoh nyata banget nih soal bahayanya kalau nggak seimbang. Ingat Michael Dukakis nggak di debat Presiden AS 1988? Oh iya, kasus Dukakis. Kan dia ditanya tuh sama Bernard Shaw. Kis itu logis banget, tapi dingin. Nggak ada emosi sama sekali. Iya, kesannya jadi kaku dan nggak punya perasaan ya. Fatal akibatnya. Dia jadi kelihatan nggak berperasaan. Pelajaran mahal banget soal mengabaikan pathos tadi ya, salah satu roda penting itu. Tepat sekali. Dan terakhir nih, yang jadi fondasi semuanya. Persiapan dan latihan. Ini bukan bakat semata loh. Bukan cuma soal bisa ngomong gitu ya? Jauh dari itu. Sumber ini nunjukin, orator hebat kayak Demosthenes yang latihannya pakai kerikil di mulut itu, atau Martin Luther King Jr., pidato I Have a Dream, itu kan hasil persiapan berjam-jam. Wow, iya juga ya. Seni berargumen ini butuh kerja keras, riset mendalam, ngumpulin bukti kuat. Atau, istilahnya di buku ini, kumpulin kwitansinya. Harus ada buktinya.
Oke, jadi kalau dirangkum nih, intinya memenangkan argumen itu benar-benar sebuah seni ya. Benar. Perpaduan antara logika yang tajam, terus sentuhan emosi yang pas, pemahaman audiens yang dalam, dan ya itu tadi, persiapan matang. Betul, bukan cuma soal siapa yang datanya paling benar secara objektif. Tapi soal siapa yang paling efektif meyakinkan gitu ya. Iya, siapa yang bisa memenangkan hati dan pikiran audiens. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sebuah pemikiran buat Anda renungkan. Seringkali argumen itu nggak dimenangkan sama yang paling benar aja, tapi sama yang paling jago meyakinkan. Menarik. Pertanyaannya sekarang, seberapa siap Anda buat argumen penting Anda berikutnya? Siap nggak cuma dengan data dan logika, tapi juga dengan koneksi emosi dan pemahaman mendalam soal lawan bicara Anda. Gimana?